Semuanya, sebelum videonya dimulai, aku cuma ingin memberikan informasi bahwa aku juga menjual kalung untuk healing. Dalam artian ketika digunakan, itu akan memberikan manfaatnya gitu dari setiap kalung yang digunakan ini gitu. Seperti contoh, kalau misalnya kalian menggunakan kalung rose quartz yang berwarna pink seperti ini, bagi kalian yang sudah mempunyai hubungan ya atau mempunyai pasangan, hubungan kalian itu akan harmonis. Dan bagi kalian yang memang belum mempunyai pasangan, kalian tuh akan bertemu dengan pasangan yang baik gitu, pasangan yang memberikan hubungan yang stabil. Untuk kalung yang berwarna merah ini atau ruby, nah kalung ruby ini ketika digunakan dia akan memberikan manfaat seperti kalian tuh akan lebih bersemangat, kalian tuh akan lebih bergairah gitu. Jadi bagi kalian yang mungkin baru mengalami patah hati dan sebagainya, kalian tuh akan bisa segera move on gitu, akan membantu kalian untuk move on gitu ya. Dan seperti contoh lagi, di sini ada kalung yang berwarna hitam atau agate. Nah, kalung agate ini, Black Agate ini memberikan manfaat seperti kalian akan dijauhkan oleh orang-orang yang memang ingin bermaksud buruk terhadap kalian gitu, bermaksud untuk mencelakai kalian dan sebagainya. Kalian tuh akan dilindungi ketika menggunakan kalung seperti yang Black Agate ini. Oke? Untuk arti-arti kalung yang lain kalian bisa cek di deskripsi video. Aku akan taruh linknya di sana untuk bagi kalian yang berminat untuk membeli kalung ini. Kalian bisa cek 25.000. Jadi bagi kalian yang berminat segera cek di bagian bawah video ini atau di deskripsi video ya. Oke, sekarang kita mulai video. Sagittarius dan semuanya, selamat datang lagi di YouTube Tarot Queen. Nah, di hari ini aku akan melakukan reading untuk pasangan dari zodiak Sagittarius di bulan Mei 2022. Jika resonate jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan di share ya. Oke, sekarang kita mulai readingannya. Dari Sagittarius di sini kita punya kartu Five of Pentacles. Nah, Five of Pentacles ini berarti adanya sebuah hubungan yang tidak tulus, adanya sebuah hubungan yang ditinggalkan, ada sebuah hubungan yang dimanfaatkan. Jadi saat sekarang ini atau mungkin hubungan yang sudah berakhir itu ada sebuah hubungan yang toksik atau sebuah hubungan yang tidak baik gitu. Jadi mempunyai tujuan tertentu untuk berada di dalam suatu hubungan dengan kamu kayak gitu. Nah, di kartu selanjutnya di sini ada kartu Five of Swords. Nah, kartu Five of Swords ini ada sebuah pengkhianatan. Kamu mungkin dimanfaatkan yang udah aku bilang tadi. Dia mempunyai tujuan tertentu untuk mendekati kamu. Ya, jadi memang ada sesuatu hal yang tidak baik di dalam dirinya gitu loh. Yang pada akhirnya di sini menyakiti kamu, mengecewakan kamu dan sebagainya kayak gitu. Nah, di kartu selanjutnya sih juga ada kartu Seven of Staves. Ya, jadi kartu Seven of Staves ini berarti bahwa dia menyakiti kamu gitu. Dia melakukan sesuatu hal yang sangat amat buruk terhadap kamu. Dia di sini mempunyai aura yang sangat amat negatif gitu ya. Mungkin di sini juga bisa berarti bahwa dia mempunyai keinginan untuk mendekati kamu kembali. Cuma di sini banyak orang yang gak setuju akan hal tersebut karena mungkin orang-orang di sekitar kamu itu merasa bahwa dia adalah seseorang yang tidak amat positif untuk kamu gitu. Jadi mereka nggak setuju dah kalau misalnya dia kembali ke dalam kehidupan kamu. Jadi mereka berusaha untuk menyerang ataupun di sini berusaha untuk menghalangi dia untuk kembali kepada kamu gitu, ke dalam kehidupan kamu kayak gitu. Ya. Nah, di sini ada kartu Two of Swords. Nah, kartu Two of Swords ini berarti adanya sebuah kegalauan di dalam hatinya gitu. Ya, mungkin dia di sini menyesal, mungkin dia di sini juga ingin kembali kepada kamu, tapi di satu sisi juga dia sadar gitu bahwa dia telah melakukan suatu hal yang sangat amat buruk. Tuh, dia melakukan sesuatu hal yang menyakiti kamu, dan di sini juga banyak orang yang gak setuju kalau dia kembali kepada kamu, tapi di satu sisi juga dia menginginkan kamu kembali gitu. Dia mungkin sadar apa yang dia telah lakukan gitu. Mungkin dia sadar bahwa dia telah mengkhianati kamu dan sebagainya, dan dia berpikir untuk bisa kembali kepada kamu. Tapi sekali lagi di dalam pikirannya itu ada dua pilihan gitu. Dia ingin kembali kepada kamu, tapi satu sisi juga banyak orang yang menghalangi dia kayak gitu. Ya. Selanjutnya kita di sini ada kartu Nine of Staves. Nah, kartu Nine of Staves ini berarti bahwa saat sekarang ini dia sedang membuat tembok pertahanan untuk menghalangi hatinya kembali kepada kamu gitu. Karena banyak halangan di sini yang udah aku bilang, banyak orang yang gak suka sama dia, banyak orang yang menghalangi jalannya untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Dan pada akhirnya dia cuma bisa berdiam diri, dia menyimpan hatinya gitu. Meskipun dia di sini masih sayang, masih peduli, masih ingin kembali kepada kamu, tapi di sini dia seperti melindungi hatinya gitu loh. Ya. Karena dia tidak bisa melakukan apapun gitu. Nah, setelah dia menemukan cara gitu ya, setelah bisa menemukan jalan keluarnya, dan di sini dia baru bisa melakukan action gitu, melakukan suatu perbuatan kepada kamu. Ya, untuk saat sekarang ini mungkin dia hanya bisa memendam, ya, dia bisa menutup hatinya dan mungkin sedang memikirkan cara bagaimana untuk bisa kembali kepada kamu gitu. Jadi dia tidak menunjukkan apapun kepada kamu saat sekarang ini. Dia tidak menunjukkan usahanya kepada kamu untuk bisa mendapatkan hati kamu kembali gitu. Karena mungkin masih banyak halangan dan sebagainya. Di satu sisi dia juga masih galau ya dengan adanya kartu Two of Swords gitu. Nah, di kartu selanjutnya saya ada kartu Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini bisa berarti bahwa nah di sini dia mau berubah.
dia mau menjadi seseorang yang berbeda daripada sebelumnya, yang mungkin sebelumnya dia memanfaatkan kamu, ya di sini dia meninggalkan kamu dan sebagainya, mengkhianati kamu dan sebagainya. Tetapi di sini dia mau berubah menjadi seseorang yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih tulus dan benar-benar sayang sama kamu gitu loh. Yang mungkin sebelumnya punya tujuan untuk mendekati kamu, tapi saat sekarang ini dia benar-benar menyesali hal tersebut dan dia ingin benar-benar serius kepada kamu. Jadi ada sebuah perubahan yang dia akan lakukan untuk bisa mendapatkan hati kamu kembali, gitu ya. Nah, di sini kita punya kartu Ace of Pentacles. Nah, Ace of Pentacles ini berarti bahwa pada akhirnya dia bisa menemukan jalan keluarnya. Dia bisa menemukan jalan untuk bisa berkomunikasi dengan kamu misalnya, atau mungkin dia di sini bisa menemukan cara untuk bisa menunjukkan ketulusannya kepada kamu, menunjukkan perubahannya kepada kamu. Intinya memang pada akhirnya dia bisa mungkin meyakinkan semua orang untuk bisa mendapatkan hati kamu kembali gitu, ya. Nah, di kartu selanjutnya di sini ada kartu Knight of Swords. Knight of Swords di sini bisa berarti bahwa pada akhirnya dia ingin berjuang untuk kamu gitu. Meskipun halangannya mungkin banyak, meskipun dia tahu apapun yang dia lakukan telah menyakiti kamu, mengkhianati kamu dan sebagainya, yang menghancurkan kamu, tetapi dia di sini ingin berusaha, dia ingin melakukan action, dia ingin melakukan suatu perubahan yang positif gitu di dalam dirinya. Dia juga ingin melakukan apapun lah untuk bisa mendapatkan kamu kembali gitu. Karena apa yang dia telah lakukan itu benar-benar sangat amat parah lah gitu. Dia tahu itu akan susah gitu, menuju kamu atau jalan untuk mendapatkan hati kamu itu akan menjadi suatu perjalanan yang sangat amat sulit, tapi dia ingin berusaha gitu. Dia tidak akan menyerah sebelum dia mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Dia mempunyai tekad yang sangat amat kuat untuk bisa kembali kepada kamu. Dan di sini ada kartu Knight of Vessel. Knight of Vessel ini berarti dia akan menawarkan sebuah hubungan yang baik, sebuah hubungan yang positif. Karena di sini dia juga sudah berubah, dia tidak mau menjadi seseorang yang sama, dia tidak mau menjadi seseorang yang toksik lagi, dan di sini dia ingin menawarkan suatu keseriusan kepada kamu. Jadi ini akan menjadi suatu hal yang sangat amat positif, tapi balik lagi kepada kamu gitu. Kamu bisa memaafkan dia nggak gitu? Kamu bisa membuka hati kamu lagi nggak dengan apapun yang dia telah lakukan sebelumnya gitu ya. Sekian readingan untuk pasangan dari Sagittarius, semoga resonate. Jika resonate jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya.